Mas Anies. Saya panggil Mas Anies saja. Bagi saya kalau saya panggil Pak itu justru berjarak gitu loh. Saya panggil Mas itu padahal karena dari dulu panggilnya Nasnis. Sekarang dipanggil Mas. Untuk Afnan Malai. saya agak terbincang-bincang karena pasca stroke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan semuanya, malam ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang yang bukan dia istimewa, tapi Anda juga mengistimewakan, Anies Rashid Baswedan. Saya persilakan Mas Anies. Silakan berdiri. Mas Anies Rashid Baswedan yang saya mungkin tidak perlu mengenalkan karena Anda mungkin lebih kenal daripada saya dengan beliau. Saya Afnan Malai dari Jogja, kita satu kampus di UGM tapi saya Fakultas Hukum. Beliau ini adik kelas saya, tapi soal pengalaman hidup pastilah hari ini dia kakak kelas saya gitu ya. Iyalah, Afnan itu dari dulu tempat kita bertanya. Zaman kuliah juga beliau itu ketika di kampus dikenal sebagai penulis yang produktif, sastrawan juga ya. Ya, belakangan lebih kenceng sastrawan. Fakultasnya fakultas hukum, tapi kita semua selalu lihat Afnan sebagai aktivis diskusi, aktivis. Ini kadang-kadang nih, kalau ada demo, maka otaknya di belakang layar gitu kayaknya. Saya dulu membuat sumpah mahasiswa. Fakultas Hukum itu Mas Anies, ada lulusan namanya Amak Baljun. Dulu itu aktor. Satu lagi yang semua orang mungkin tahu, yaitu Putu Wijaya. Jadi Fakultas Hukum juga ya? Fakultas Hukum juga. Jadi malam ini kita akan berbincang-bincang Mas Anies. Ini kan saya termasuk menginisiasi acara ini, acara pameran ini. Terus saya kebagian untuk berbincang-bincang dengan Mas Anies. Saya panggil Mas Anies saja. Bagi saya kalau saya panggil Pak itu justru berjarak gitu loh. Saya panggil Mas itu padahal karena dari dulu panggilnya Nasnis. Sekarang dipanggil Mas gitu kan. Iya. Ini kan Mas Anies ini kan perjalanan hidupnya itu tidak jauh-jauh, bahkan sangat kental dengan urusan kebudayaan. Kebudayaan itu kan ya, politik juga bagian dari kebudayaan, tapi malam ini, sore ini kita tidak bicara politik. Justru kami mengadakan acara ini, kita menginisiasi dengan teman-teman Urun Daya Kota. Kita sejenak untuk berhentilah bicara politik yang hingar-bingar itu. Kita lihat pameran seni rupa, kita bicara budaya. Nah, Mas Anies, untuk tidak berpanjang-panjang, kita tahu yang saya bilang tadi, misalnya Mas Anies di dulu Indonesia Institute, di Paramadina, pokoknya semuanya Indonesia Mengajar, dia yang menginisiasi, jadi menteri, segala macamnya, dan akhirnya jadi gubernur. Nah, ini kita mau membuka dengan ini, Mas. Sebetulnya itu kebetulan ada masa lalu ketika Mas Anies kanak-kanak. Saya juga penonton beliau dulu. Waktu acara Tanah Merdeka itu di TVRI Jogja. Nah, ini kita mau tahu nih, Mas Anies dulu kecilnya itu memang sudah senang dengan seni budaya, dengan kebudayaan dan lainnya. Bisa diceritakan, Ya, Mas? gini, rumah kami, saya tumbuh besar di sebuah rumah di Taman Yuwono nomor 19, itu di Ndagen belakang. Nah, garasi rumah kami itu adalah tempat latihan teater muslim di masa itu. Ya. Jadi Pak Pedro Sujono, Muhammad Diponegoro, Arifin Senur, itu semua berarti sana. Tapi itu periode di mana saya masih kecil sekali, jadi saya tidak terlibat langsung. Hanya
di rumah itu banyak sekali koleksi-koleksi buku-buku sastra, bukan puisi tapi cerpen. Iya, iya. Jadi saya terekspos pertama itu justru dengan perpustakaan dalam rumah kakek saya. Itu pertama kali Yang di Dagen itu ya? di Dagen itu. Dan saya sampai sangat menyukai cerpen-cerpennya Anton Chekhov. Dan saya menyukai betul cerpen-cerpen itu. Kenapa? Kalau beda dengan cerita yang panjang, novel, itu butuh daya tahan itu. Untuk anak yang masih kecil perlu daya tahan untuk baca yang Itu panjang. usia berapa mas? SD SD makanya. Itu kelas 5. Dan Anton Chekhov itu dibacanya pendek karena cerpen kan, Iya, dan iya. kumpulan-kumpulan ceritanya. Termasuk salah satu cerita yang saya sampai berkesan sampai sekarang itu judulnya Pertaruhan. Silakan dicari itu. Itu karya Anton Chekhov yang luar biasa. Di situ saya menghayati sekali ceritanya dan menyukai betul karya-karya sastra yang sifatnya esai. Lalu saya anggota perpustakaan KR di Jogja. KR itu Kedaulatan Kedaulatan Rakyat, Rakyat. surat Dan kabar. saya sebetulnya asal mulanya Mas Afnan itu bukan saya senang baca buku. Sebetulnya masalahnya adalah saya sering berantem. Lalu oleh ibu saya, ayah saya daripada berantem di kampung tuh dibolehin naik sepeda kalau sore. Nah, karena saya senang naik sepeda. Lalu saya satu-satunya anak di Karangbuni yang boleh naik sepeda di aspal. Karena kan kampung itu jalannya jalan tanah ya. Iya, iya. Saya naik sepeda ke perpustakaan, Jalan Kaliurang yang gitu ya? Kaliurang ke perpustakaan KR kan jalan Mangkubumi itu. Iya. Kira-kira 4 km Ya lumayan itu. perjalanan itu. Iya. Nah, saya senang ke perpustakaan karena boleh naik sepedanya. Tapi konsekuensi dari itu saya jadi pinjam buku. Oke, oke. Dan di situ saya baca cerita-cerita biografi. Kemudian juga saya ingat pinjam buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Oke, Hamka. Angka. Ya, itu. Jadi di masa itu saya merasa senang sekali dengan bacaan-bacaan cerpen. Lalu di rumah juga langganan ya ada koran ya. Kalau hari Minggu itu suka ada cerpen. Jadi sebetulnya cerita-cerita pendek itu adalah exposure saya paling awal. Iya. Lalu biasa ketika di gelanggang mahasiswa, saya SD-nya tuh di samping kampus. Terus setiap tahun selalu ada lomba deklamasi misalnya. Jadi sebelum saya ke gelanggang ketika kuliah, saya itu bolak-balik ke gelanggang ikut kegiatan deklamasi yang diselenggarakan oleh unit teater untuk anak-anak siswa. Waktu itu dan saya ikut belajar deklamasi. Dan seingat saya nggak pernah menang di situ. Jadi walaupun ikut deklamasi, tapi alhamdulillah semangatnya ada walaupun kalah terus gitu. Jadi saya